Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Rozakwana. NIM saya 2300031016. Saya dari Prodi PAI. Saya ingin membuat video tugas dari soft skill, yaitu dengan tema inilah kisahku, atau bisa dibilang ini adalah kisah saya sendiri gitu. Nah, santai aja ya. Pertama, saya dulu SMP dan SMA itu ada di salah satu pondok di Jogja, yaitu Pondok Islamic Center Binbas. Saya 6 tahun di situ, lalu saya pengabdian di Banten selama 1 tahun. Nah, selama saya mondok di Binbas tahun pertama itu, saya kaget dengan satu program pembelajaran Binbas untuk melatih bakat dakwah gitu. Nah, itu namanya muhadoroh. Nah, muhadoroh sendiri itu seperti dibagi jadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada sekitar 20 sampai 25 orang. Nah, dari kelompok ini nanti bakal ditugaskan, misal minggu ini pertemuan ya. Minggu ini pertemuan, ini minggu pertama ditugaskan siapa saja yang bakal ceramah bahasa Indonesia, ceramah bahasa Arab, ceramah bahasa Inggris, serta ceramah daerah, dan lalu terakhir itu intermezzo ya, atau hiburan. Nah, di situ juga ada pembacaan ayat Al-Qur'an juga ditugaskan, MC-nya siapa juga ditugaskan. Nah, setelah itu minggu selanjutnya yang ditugaskan itu baru maju ke depan. Nah, saat itu saya pertama kali mengikuti muhadoroh itu waktu kelas 1 SMP. Nah, itu kan wajib ya, jadi semuanya ikut. Ketika saya ikut, saya ditunjuk untuk menjadi diamanahkan untuk menyampaikan ceramah bahasa Indonesia untuk minggu selanjutnya. Nah, ketika minggu selanjutnya ini dimulai, itu saya gugup. Pertama gugup karena ini kelemahan saya ya, karena selama 1 minggu saya itu menyepelekan amanah tersebut. Terus saya santai-santai, nggak bikin apa-apa. Nah, ketika waktu muhadoroh itu tiba, jujur saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya ditunjuk, saya maju ke depan, disuruh maju sama mentornya kan, karena setiap muhadoroh pasti ada mentornya 1-3 orang. Ketika itu 2 orang, saya disuruh sama mentor saya maju, karena saya nggak maju-maju kan, akhirnya saya maju. Begitu di depan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Itu pertama kali saya maju di depan. Padahal ya masih paling mentok-mentok masih abang kelas lah, belum sampai umum, masih abang kelas gitu. Ya walaupun abang kelas kan mesti ada gugupnya gitu kan, apalagi itu pertama dan nggak ada persiapan. Nah, itulah salahnya saya, karena dulu suka menyepelekan waktu. Terus yang kedua suka menyepelekan masalah. Nah, ketika itu saya dicuekin atau bisa dibilang didiemin sama mentor saya, sama audiens juga, teman-teman saya juga itu didiemin sekitar sampai ya 15 menitan lah. 15 menitan saya didiemin. Itu bener-bener saya nggak tahu, saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya setelah 15 menit tersebut saya turun. Mentornya jujur nggak ada ngomong apa-apa, tapi dari situ saya paham bahwa tatapan mentor itu kayak tuh kan, kayak gitu rasanya kalau misalnya nggak ada persiapan, kayak gitu rasanya kalau misalnya nyepelein, malu di depan abang kelas. Jadi akhirnya itu kan karena saya kebagian bahasa Indonesia, minggu berikutnya saya udah gak kebagian kan, saya jadi audiens. Selama seminggu itu saya kena mentalnya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mempermalukan diri sendiri gitu loh, di depan umum gitu. Nah, setelah itu minggu berikutnya saya jadi audiens. Habis itu ada penugasan lagi, saya kebagian jadi yang bahasa Indonesia. Saya dapat lagi yang bahasa Indonesia. Pas itu ditanya sih, ini bahasa Indonesia siapa yang mau? Terus saya angkat tangan, saya mau.
kayak gitu kan. Saya beraniin buat nyoba lagi. Akhirnya besok paginya saya masuk kelas, langsung saya bikin itu temanya mau apa. Saya udah kepikiran dari semalam saya temanya mau apa, saya bikin, saya persiapin. Siangnya, setiap siang sama sore itu saya latihan. Kalau siang itu di depan kaca, kalau sore biasanya saya di belakang pondok, itu kan ada sawah. Jadi saya anggap mereka itu audiens, habis itu saya pede buat ngomong. Saya paksa itu. Aslinya malu, cuma ya saya paksa aja. Setelah itu hari muhadoroh berikutnya datang. Nah, di situ saya maju tuh, karena pas giliran saya, akhirnya saya maju. 10 detik pertama, walaupun itu ini yang saya ambil dari pengalaman saya, 10 detik pertama itu sangat penting, karena ya walaupun deg-degan, walaupun campur aduk lah 10 detik pertama itu, tapi inilah 10 detik pertama yang menentukan detik-detik berikutnya. Nah, di 10 detik pertama ini saya jujur deg-degan, tapi saya pedein aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Ya, singkat cerita, saya di pertengahan ceramah itu saya sempat lupa dengan beberapa pembahasan. Nah, alhamdulillah ini yang jadi ciri khas saya sampai sekarang. Itu ketika saya ingin maju, saya catat dulu beberapa poin yang sekiranya bisa mengingatkan saya tentang pembahasan tersebut. Nah, itu. Nah, alhamdulillah saya waktu maju kedua kalinya, pas saya lupa itu, saya sudah mencatat beberapa poin yang sekiranya bisa mengingatkan saya tentang pembahasan tersebut. Nah, ketika saya baca, akhirnya saya lanjutkan. Alhamdulillah, singkat cerita, selama setahun itu kelas 1 muhadharah saya menang. Dan di tahun-tahun berikutnya saya ikut muhadharah, alhamdulillah ya sempat nggak menang juga, tapi alhamdulillah sering menang. Nah, ketika saya masuk madrasah aliyah atau SMA, nah itu waktunya kita sudah selesai untuk mengikuti muhadharah. Sekarang kita yang menjadi mentor gitu kan. Pas itu saya mencalonkan diri sebagai mentor, tapi qadarullah masyafa'al tertolak. Nah, qadarullah lagi, saya malah ditunjuk sebagai juri. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai juri. Lalu setelah itu, alhamdulillah dari saya yang gak bisa ngomong apa-apa di depan, akhirnya saya bisa menjadi MC di acara perdana live YouTube-nya Binbas. Jadi Binbas emang punya channel YouTube. Setelah itu mengadakan live karena ada lomba Miatil Hadis, itu lomba 100 hadis. Alhamdulillah saya diamanahi untuk meng-MC di acara tersebut. Begitu juga di waktu saya kelas 3 ada juga MC lomba debat bahasa Arab. Alhamdulillah saya diamanahi juga buat nge-MC. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwasanya semua yang kita rasa menjadi kekurangan itu, jika kita latih terus menerus, itu bisa menjadikan suatu kelebihan kita, suatu nilai yang besar buat kita. Nah, dari sinilah, dari saya pede ngomong itu, saya mulai pede berjualan, saya mulai pede bersosialisasi, saya mulai pede untuk masuk ke kalau di pondok kan misalnya kan ada bagian-bagian gitu, saya mulai pede masuk ke situ. Nah, disitulah bahasa kita, kekreatifan kita itu dilatih. Jadi selama 6 tahun itu ya nggak mesti langsung orang melihat, oh enak kamu bisa nge-MC gini. Dia nggak lihat dulu gimana saya di depan kaca sampai capek-capek sendiri, ngomong-ngomong sendiri di sawah sore-sore. Mungkin mereka lagi main, saya lagi latihan. Ya, jadi jangan bilang kalau misalnya ada orang yang sukses, jangan bilang oh kamu enak bisa gini-gini. Jangan gitu, tapi kita lihat gimana dulu dia, gimana usaha dia kok bisa jadi gitu. Itu yang harus kita camkan ke diri kita sendiri untuk menilai orang yang mungkin sudah mempunyai kemampuan gitu loh. Nah, untuk yang belum mempunyai kemampuan, mungkin
bisa diasah. Ya walaupun sebentar tapi itu memuaskan. Pasti memuaskan. Suatu saat saya percaya itu bakal bisa menjadi kelebihan. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.